aku Dela. Jadi aku yang biasanya balesin chat kalian di WhatsApp. Jadi kalau kalian tanya-tanya soal ikan, terus yang ngasih informasi kalian tuh aku. Dan sebelumnya itu waktu aku masuk sini aku masih sekolah guys, dan sekarang aku udah lulus. Jadi hai, kenalin, apa sih perbedaan di setiap ikan gitu kan? Ada Maksudnya? perbedaan kelas. Terus nih ada pertanyaan lagi, kenapa sih betina nggak hamil-hamil? Ya karena nggak dikawin ya. Jadi sesuatu yang tidak hamil itu karena dia tidak kawin. Ya betul ya. Untuk pencinta Gapi, semua tentang Gapi ada di sini. Dapatkan tips dan trik yang dikemas dalam hiburan di TikTok Gapi_Indonesia. Follow Instagram Gapi Indonesia 111 untuk mendapatkan update dan info, serta Instagram gapiindonesia.catalog. Untuk pemuda yang ingin dapat Gapi Premium dengan harga sesuka kamu, ikuti lelang di grup Telegram. Tapi, kalau kamu adalah pemburu kualitas, hubungi CS Dela untuk minta price list Gapi Premium yang disortir langsung oleh CEO Gapi Indonesia, Reril. Hai Indonesia, kali ini saya bawa orangnya langsung ke depan kalian. Yang biasanya kalian tuh hanya ngobrol, hanya chat via WA. Sekarang kalian bisa langsung ketemu dengan CS Dela. Kita akan ngebahas apa yang jelas tentang pertanyaan konsumen, terus juga nanti ada edukasi dan mungkin ada penjelasan dari kita hal-hal yang sering kalian tanyakan mungkin terkait administratif nih ketika kalian beli di Gapi Indonesia. Tapi sebelum itu saya rasa tidak afdol nih ya kalau Delanya sendiri tidak kenalan ke kalian, mungkin nanti juga bisa ceritain sedikit tentang pribadi kamu ya. Oke, saya kasih waktu buat Dela. Hai, aku Dela. Jadi aku yang biasanya balesin chat kalian di WhatsApp. Jadi kalau kalian tanya-tanya soal ikan, terus yang ngasih informasi kalian tuh aku. Dan sebelumnya itu waktu aku masuk sini aku masih sekolah guys, dan sekarang aku udah lulus. Jadi hai, kenalin. Sekolah apa nih? SMA. Oh SMA, jadi ternyata masih SMA ya? Iya. Sekarang sudah lulus? Udah lulus. Oke. Mungkin kalau kalian pernah waktu itu tebak-tebak nih, Dela nih yang balas chat saya nih, Dela ya umur berapa? Ataukah sudah tante-tante? Nah ternyata baru lulus SMA ya? Iya, udah. Oke, kita mulai. Jadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan dari konsumen. Nah nih, aku mau bacain beberapa pertanyaan. Tapi pertanyaan yang paling sering banget ditanyain adalah ada garansi nggak sih kalau beli ikan di sini? Oke, jadi garansi ini hal umum ya, tapi ternyata setiap orang yang ngechat ke Dela itu masih tanya tentang garansi. Jadi sebenarnya kita jelaskan secara tegas bahwa garansi kita itu doa, dead on arrival, jadi mati di perjalanan. Tapi kita itu banyak toleransinya. Jadi kita ngomong kayak gini karena kita sudah sering praktek. Laporan dari konsumen kita, ikannya nyampe itu dalam kondisi sakit. Bisa sakit, bisa rusak. Jadi rusak itu biasanya kan ekor sobek. Itu ada garansi nggak? Jadi saya jawab di sini, pertama untuk sakit jelas garansi. Tapi kalau untuk rusak, kita tidak garansi. Kenapa? Ekor rusak itu dia tidak sakit, dan itu cukup didiemin ya kalau di Gapi, dia akan pulih lagi. Mungkin itu jawaban singkat tentang garansi. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu apa sih perbedaan di setiap ikan gitu kan? Ada Maksudnya? perbedaan kelas. Oh, kelasnya kita ya? Iya. Iya, buat kalian yang mungkin baru aja ngontek Gapi Indonesia, mungkin kalian bingung yang soal kelas kita tuh dari bawah nih, saya jelasin itu ada pemula, eksekutif, elit, VIP, sultan. Nah, apa sih beda kelasnya? Jadi, kelas itu saya bikin untuk kalian mudah dalam memilih ikan. Pertama, kelas ini tidak terkait dengan jenis ikan. Jadi, dia terkait dengan kualitas ikan. Tapi, yang perlu kalian ketahui adalah kualitas pemula ini bukan berarti selalu ikan jelek. Tapi kita pilihin ikan yang punya daya tahan tubuh kuat. Itu pemula. Terus eksekutif sama elit, itu jelas kita bicara tentang kualitas. Kalau eksekutif, dia di bawahnya elit. Jadi elit ini kalau dia jenisnya biasa, mungkin kualitas sangat baik. Tapi kalau dia jenisnya agak langka, mungkin kualitas biasa aja itu masuk ke elit. Nah, VIP dan sultan yang aku rasa harus dijelasin secara clear ya. VIP ini adalah untuk menggolongkan ikan-ikan yang kualitasnya itu super, atau bisa dikatakan bisa ikut kontes. Ini VIP. Kalau sultan, itu kita bicara sama kelangkaan atau harga. Jadi yang sultan ini fix paling mahal, fix dia paling langka. Kalau VIP dia hanya mahal aja, sama fix dia kualitas yang paling baik untuk kontes. Jadi artinya apa? Kalau sultan tuh nggak bisa kontes. Tapi misalkan kamu ditanya gitu, kamu saranin ke kelas, rekomendasi ke kelas apa? Pastinya ke kelas yang terbaik ya. Terbaik ya, jadi memang kita pengen ngasih yang terbaik. Tapi bukan salah juga kalau kalian pemula yang nggak pengen langsung mahal, itu kita kasih yang kelas pemula ya.
Oke. Terus nih ada pertanyaan lagi, kenapa sih betina nggak hamil-hamil? Ya karena nggak dikawin ya. Jadi sesuatu yang tidak hamil itu karena dia tidak kawin. Iya betul ya. Tapi di ikan ini agak sulit. Jadi kalau kita tanya seperti itu kan otomatis ini dia udah beli sepasang, tapi kok nggak hamil-hamil ya? Mungkin kalau saya ditanya itu yang nomor satu saya sarankan adalah pastikan nutrisinya tercukupi. Jadi nutrisi itu apa yang dimakan sama si betina itu menentukan sel telurnya berkembang nggak. Jadi kadang ada orang itu yang ngasih pelet satu macam doang, padahal dia mungkin kandungan protein dan lemaknya itu kurang, sehingga dia nggak hamil. Sama porsi makan itu penting, kalau betina itu harus makan banyak. Dia kurang makan itu pasti akan kempes perutnya. Itu nomor satu, jadi nutrisi. Kalau saya boleh saran adalah dikasih kombinasi dengan pakan hidup. Tapi saya tidak sarankan ke apapun kecuali ini ya, Artemia. Jadi Artemia ini dia pakan hidup yang paling aman. Tapi kalau kalian jago mainnya, itu boleh pakai cacing sutra. Nah, setelah satu pakan, yang kedua adalah ya itu tadi, dia kawin atau tidak. Kalau jantannya cuma satu, mungkin kita perlu tambah jantan. Jadi mungkin dia kawin tapi dia nggak hamil, itu bisa. Tapi kalau kita tambah jantan, ada kemungkinan hamil itu akan lebih besar. Jadi itu ya faktornya pakan sama kawin. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita bahas nutrisi dan menyenggol sedikit soal makanan. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, bagusan mana sih Artemia atau Pandora? Oh, Artemia atau pelet ya? Kalau ditanya bagusan mana, itu jelas dia spek yang berbeda semua. Kalau disuruh pilih yang mana, saya pilih pelet. Jadi rekomendasikan pelet, tapi kalau dia pengen dua, pelet dan Artemia, itu menurut saya cukup. Jadi nggak perlu lagi ke cacing sutra, kecuali kalian pengen nge-push satu tadi ya betina supaya dia cepat hamil, boleh pakai cacing sutra, atau kalian pengen pembesaran burayak lebih cepat, itu boleh pakai cacing sutra. Tapi kalau ditanya bagusan mana, sebenarnya berbeda ya. Yang ini pakan hidup, tapi dia butuh ditetaskan, agak repot. Kalau pelet itu tinggal kasih. Nah, kalau kalian pakai pelet itu Pandora, makanya kenapa kok kita saranin Pandora? Dia itu lengkap, komplit, bisa dari burayak sampai dewasa. Jadi nggak bisa dibandingkan bagusan mana. Terjawab ya pertanyaan kalian gitu. Terus aku lanjut nih di pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyembuhkan ikan yang finrut? Oke, finrut ini sebenarnya udah kita bahas beberapa kali di konten, tapi kalau ada pertanyaan, saya pengen edukasi. Yang pertama adalah finrut itu bukan penyakit mematikan. Kenapa? Karena dia nggak tahu ya aslinya nular atau enggak, tapi yang saya perhatikan kalau satu terkena finrut itu tidak menular. Tapi apakah ada yang menular? Pasti ada. Kalau faktornya itu di air. Tapi lebih banyak finrut ini karena ikannya stres. Jadi mungkin edukasi kita ke konsumen yang pertama, kalau ada yang tanya, jaga saja kualitas air, bisa dengan penambahan sedikit garam, tanpa obat dulu. Tapi kalau kalian pengen obat, itu bisa pakai TSM. Tapi tipis aja, jadi tipis aja tuh mungkin akuarium 5 liter, itu cukup pakai 1 tetes. Nah nanti kalau kalian nggak pengen pakai obat, cukup tambahin garam, karena dipastikan ikan yang finrut, itu kan finrut itu dia ada warna merah ya di ujung ekor. Kalau pertanyaan finrut nih, nanti dia akan tetap lincah dan dia tetap membuka ekor kok. Dia nggak kuncup. Tapi kalau dia sudah kuncup, ini berarti ada jamur. Nah, kalau jamur ini mutlak harus dikarantina dan diobatin. Tapi kalau finrut, biarkan di tank aslinya, jaga kualitas air, tambahkan garam. Nah, itu tadi ya. Di pertanyaan selanjutnya ya, ini mungkin sedikit tentang ke garansi juga. Nih, kalau seandainya pas unboxing ikannya hidup, tapi pas diletakkan di akuarium ikannya di bawah terus dan nggak mau gerak selama 2 hari dan baru mati, itu gimana? Nggak mau gerak selama 2 hari? Ya. Jadi ikannya di bawah, terus kemudian 2 hari kemudian mati? Iya. Oke. Banyak pemula yang mengira ikan di bawah itu dia kalau nggak sakit stres. Tapi sebenarnya ini nggak mutlak. Jadi mungkin yang harus dilakukan pertama minta videonya. Nanti kita lihat tuh, kita identifikasi dari video. Kalau dia di bawahnya itu sehat, dengan tandanya apa? Dia membuka ekor tapi dia diem. Itu berarti dia sedang penyesuaian sama tempat baru. Itu tidak terjadi gagal adaptasi. Kita belum bisa simpulkan gagal adaptasi. Kenapa? Karena gagal adaptasi ikan itu malah dia akan gendek atau dia diam di atas. Jadi kalau dia diam di bawah ini lebih aman daripada ikan yang diam di atas. Terus kalau 2 hari mati, nah ini fix ikan itu sampai dalam kondisi sehat. Kenapa? Ikan gapi yang nyampe dalam kondisi tidak sehat itu hitungan, ya walaupun mungkin sih sampai 2 hari, tapi biasanya hitungan 1 hari itu dia akan makin parah dan dia nggak mungkin diam di bawah. Jadi ikan yang diam di bawah itu malah dia ikan yang nggak ada masalah dengan air, tapi dia masalah dengan lingkungan aja. Dia kaget air aja, kaget lingkungan aja. Terus kalau dia 2 hari mati, jadi saya pastikan itu fix ikannya sehat, tapi mungkin
ada kesalahan pemeliharaan yang si konsumen ini nggak tahu. Jadi yang pertama itu si Guppy itu makhluk yang sensitif, terus kemudian dia ya perlu kita perhatikan terus ya, apalagi ikan baru masuk ke akuarium. Contoh, dia mau makan nggak? Itu udah kunci dasarnya sih. Kalau dia nggak mau makan tuh antara dua, masih gagal adaptasi atau dia masih adaptasi lingkungan. Jadi dia masih kayak takut gitu, entah akuariumnya terlalu terang atau mungkin terlalu besar. Itu juga bisa bikin ikan Guppy takut. Jadi kalau ditanya itu kenapa, saya rasa jelas itu bukan air ya, karena kalau air itu dia hitungan, bahkan kalau tidak ada oksigen atau kaporit, hitungan jam ikan bisa mati. Dan dia pasti panik, nggak mungkin dia stay di bawah. Itu tadi ya, nih menjawabkan pertanyaan kalian guys. Terus nih selanjutnya ya, ini pertanyaan seputar air. Kalau seandainya air baru diendapkan 3 hari tapi ditutup rapat tanpa oksigen, terus airnya dipakai untuk ikan baru, itu bisa hidup nggak ikannya? Oke, ini nggak bisa dijawab bisa atau tidak, tapi yang pertama kita harus tahu sumber air. Nah, kalau pertanyaannya tentang air kayak gini, mungkin saran saya nanti boleh masukin ikannya, tapi dipantau. Jadi apa yang terjadi itu kalau misalkan dia gelisah itu biasanya ikan tuh gedek. Jadi berenang itu kalian harus tahu antara yang gedek sama yang lincah. Itu berbeda. Jadi kalau dia lincah, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau dia gedek, berarti ada masalah dengan air. Gedek itu fix dari air. Terus kemudian kalau ikan yang menggap-menggap di atas, nah ini paling bahaya nih. Itu berarti air yang diendapkan tadi itu walaupun 3 hari, tapi kadar oksigennya rendah. Ini yang paling penting. Jadi nomor 1 kadar oksigen. Baru kita bicara ke apakah air ini mature itu mateng. Karena setahu saya untuk air yang diendapkan itu dia butuh waktu lama, tapi mungkin 3 hari cukup ya. Penutupan ini juga kurang baik. Karena tidak ada sirkulasi dari, misalkan itu air pump, dia butuh sirkulasi itu menguapkan si kaporitnya ke atas. Tapi kalau ditutup ini akan memperlambat. Jadi kalau bisa kalian buka ya lebih baik dibuka. Terus buat membuat air mature itu masukin aja ikan kecil yang sehat 1 ekor aja. Itu bisa untuk membuat air jadi matang. Mungkin cara gitu ya kalau mungkin kalian nggak mau pakai aerator. Tapi saran saya jangan ditutup, masukin aja ikan. Nah kalau dari ikan yang kalian sehat masukin itu dia bermasalah, berarti ada masalah dengan air. Gitu guys. Terus ini pertanyaan terakhir. Karena ini menyambut tahun baru dan Natal ya kan, ada promo apa sih hari ini? Waduh, promo ya. Jadi gini nih, sekalian saya sampaikan, bukannya saya nggak mau ngasih promo, tapi gini, Guppy Indonesia ini memang kita berfokus ke kualitas. Jadi barang kualitas itu nggak banyak. Biasanya kalau kita ada promo, itu kita ambil yang kelas menengahnya nih. Tapi apakah akan ada atau tidak? Saya sih pengennya ada, tapi semoga nanti tergarap ya. Doakan saja kalau kalian banyak yang pengen promo, coba komentar di bawah. Like video ini dan mungkin share. Kalau rame, saya akan sempatkan waktu untuk bikinin promo kalian. Biasanya tuh kita ada promo kayak buy one get one ya. Terus mungkin saya bisa bikin nanti kado tahun baru. Jadi mungkin kalian beli ikan terus dengan kemasan kado dan di dalamnya itu ada hadiah-hadiah lainnya. Atau mungkin kalian punya usulan pengen promo apa, silahkan komentar di bawah. Tapi yang jelas, untuk kualitas terbaik, kita itu bukan yang nggak bisa kasih promo, tapi barangnya terbatas. Jadi contoh dari 1 batch 10 pasang gitu yang kita sortir bagus, itu mungkin hanya 1-2 ekor yang kita jual terbaik, itu yang nggak bisa dipromokan. Jadi mungkin nanti tergantung stok juga, kalau misalkan banyak kita kasih promo yang mungkin belum pernah dilakukan oleh siapapun ya. Ya tuh guys, kita bakal adain promo, jadi kalian jangan lupa buat komen, like, dan subscribe juga jangan lupa. Oke, jadi kayak cukup ya untuk video pertama kita. Jadi kalau kalian suka nih saya panggil Dela ke sini dan menyampaikan aspirasi atau pertanyaan kalian, mungkin bisa komentar di bawah, bilang, Kak panggil lagi dong Kak Delanya, nanti kita bikinkan podcast seperti ini lagi. Maju terus, Indonesia.